Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Saka Movie akan ceritain film berjudul Mysterious Island tahun 1961. Mengisahkan tentang 5 orang prajurit yang terdampar di pulau misterius bersama 2 orang wanita cantik. Nah, selanjutnya apa saja yang mereka lakukan di pulau itu? Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Cerita berlatar pada tahun 1865 saat Perang Saudara di Amerika. Dan di sini kita diperlihatkan dengan tentara bernama Kapten Nemo beserta kedua pahlawannya bernama Herbert dan Cyrus yang ditahan di penjara militer Libio Raymond, Virginia. Kala itu mereka yang sudah bosan mendekam di penjara memutuskan untuk kabur dengan menyiapkan jebakan sederhana yang dibuat oleh Herbert. Dan tak kala para petugas datang membawa tahanan baru, mereka pun jatuh termakan oleh jebakan Herbert. Setelah melumpuhkan para petugas itu, mereka pun mengambil pakaiannya. Kemudian Kapten Nemo pun mengajak tahanan baru yang bernama Neb ikut kabur bersama mereka. Sesudah berada di luar, mereka pun mencuri balon udara. Melihat itu, seorang penjaga bernama Franco langsung naik ke balon tersebut untuk menghajar mereka. Akan tetapi, mereka berhasil melumpuhkannya. Melihat mereka kabur, para penjaga pun menembakinya. Namun beruntungnya, di sini mereka semua tidak tertembak oleh para penjaga itu. Setelah aman, Kapten Nemo pun berniat membuang Franco yang masih pingsan itu. Akan tetapi Neb melarang, sebab mereka akan sangat membutuhkan Franco untuk mengendalikan balon tersebut. Mendengar itu, Nemo yang menyadari itu pun tidak jadi membuang Franco. Setelah itu, Neb pun memperkenalkan diri kepada mereka, bahwa dirinya ini bernama Neb, seorang koresponden Perang Union. Dan sesudah berkenalan, mereka pun menjadi akrab. Tak lama, Franco terbangun. Melihat itu, Kapten Nemo pun menanyakan siapa namanya dan apa pangkatnya. Franco menjawab bahwa dirinya bernama Franco berpangkat sersan. Kemudian di sana Neb memberitahukan kepada Franco bahwa kini Franco adalah tawanan mereka. Jadi sekarang dirinya harus tunduk kepada Kapten Nemo dan menuruti perintahnya. Yang mana jika Franco menolak, maka sekarang juga mereka akan menjatuhkan Franco. Mendengar itu, Franco yang ingin masih hidup pun terpaksa tunduk kepada mereka. Di sisi lain, balon yang mereka naiki terus membawanya ke arah barat. 5 hari kemudian, saat sampai di Samudra Pasifik, malam itu badai besar datang, membuat balon mereka robek. Menyadari itu, Kapten Nemo pun menyuruh mereka untuk membuang semua barang-barang dan juga senjata agar meringankan beban. Di sana Herbert menemukan ada sebuah pulau di depan mereka. Mengetahui itu, mereka pun langsung naik. Kemudian memotong tali yang mengikat keranjang balon tersebut. Hingga keranjang itu pun terjatuh ke laut. Kapten Nemo yang sudah tidak kuat berpegangan pun jatuh ke laut. Dan diikuti Herbert, Franco, serta Neb. Saat sampai ke daratan, Spilett dan Franco yang masih berpegangan pun tergusur oleh balon tersebut. Keesokan harinya, Spilett pun berteriak memanggil Kapten Nemo yang belum juga ditemukan. Dan ketika yang lain hendak menyantap makanan, di sana Spilett menemukan ada orang yang menyalakan api. Melihat itu, mereka pun langsung menghampiri tempat tersebut. Sesampainya di sana, Spilett menemukan Kapten Nemo tergeletak. Setelah Nemo terbangun, Herbert memberitahukan bahwa mereka berhasil menemukan Nemo karena melihat ada asap yang mengepul dari tempat tersebut. Mengetahui itu, Kapten Nemo pun merasa keheranan sebab dirinya tidak merasa membuat api karena dari tadi malam dirinya belum sadarkan diri. Tatkala sedang mengambil api, Franco mengatakan kepada Herbert bahwa yang sudah membuat api itu pastinya Kapten Nemo. Akan tetapi dirinya tidak mengingat semua itu.
agar saat malam tidak kedinginan. Terlihat mereka pun membuat tempat berlindung sederhana. Captain, any idea where we are? Up there, we might be able to see where we are and how we can escape. The arrangement was, once we landed, I stopped being your... You threw our only guns away. Kemudian saat itu, Kapten Nemo mengajak mereka mengelilingi pulau tersebut untuk mencari tahu di mana keberadaan mereka saat ini, sekaligus mau mencari makanan untuk mengisi perut mereka. Sesampainya di sisi lain pantai pulau tersebut, di sana mereka menemukan mata air panas yang menyembur. Lalu di sana Nemo pun mengajak mereka berpencar untuk mencari makanan. Namun belum juga jauh berpisah, Nemo dan Neb diserang oleh kepiting raksasa. Bahkan terlihat di sana Neb dicapit oleh kepiting tersebut. Melihat itu, mereka yang belum jauh pun datang membantu Nemo melawan kepiting tersebut. Franco pun mengikat kaki kepiting tersebut, kemudian menariknya sekuat tenaga. Namun sialnya tenaganya kalah. Lalu mereka pun membalikan kepiting tersebut. Setelah menyelamatkan Neb, Nemo dan Herbert pun mendorong kepiting itu ke air panas. Dan sesudah matang, mereka pun memakannya sampai kenyang. Help you much with it. You did all right. That's the best crab I ever cooked. Setelah kenyang makan, Kapten Nemo pun mengajak mereka mendaki ke gunung berapi untuk mencari tahu keberadaan mereka saat ini. Setibanya di puncak, di sana mereka menemukan puluhan ekor kambing liar. Melihat itu, mereka pun langsung mengepungnya. Hey, some goat milk. Hey, would you like that, Captain? Setelah menangkap kambing, Kapten Nemo memberitahukan bahwa pulau ini kelihatannya tidak dihuni oleh siapapun selain mereka. Jadi, mereka pastinya akan aman tinggal di pulau ini. Dalam perjalanan pulang di sana, mereka menemukan 2 orang wanita yang terdampar di pulau tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian, mereka pun membawanya ke tempat berlindung mereka. Sesudah sadarkan diri, di sini mereka pun jadi mengetahui. Ternyata, kedua wanita ini adalah orang Inggris yang hendak pergi ke Perancis. Namun tadi malam badai besar menenggelamkan kapalnya dan hanya menyisakan mereka berdua yang selamat. Kemudian saat itu salah seorang dari mereka yang bernama Mary menanyakan, kenapa Nemo dan teman-temannya bisa ada di pulau tersebut? Nemo menjawab bahwa dirinya adalah tentara yang kabur dari penjara dengan mencuri balon udara milik musuh. Dan saat balonnya robek, dirinya terpaksa memutuskan mendarat di pulau ini. Mary pun memperkenalkan dirinya kepada Nemo bahwa dirinya bernama Mary, sementara perempuan muda yang bersamanya itu adalah keponakannya yang bernama Elena. Lalu Nemo pun memberitahukan kepada Mary bahwa pulau yang mereka tinggal ini berada di Samudra Pasifik yang sangat-sangat jauh dari manapun. Mendengar itu, lantas Mary pun menanyakan, kapan mereka bisa keluar dari pulau ini? Kapten Nemo mengatakan mereka akan mencoba membuat perahu untuk keluar dari pulau ini. Keesokan harinya, mereka berempat pun pergi untuk mengambil air minum. Sementara Neb tidak ikut karena ditugaskan untuk berjaga di tempat berlindung. Sesudah mengambil air minum di sana, mereka menemukan sebuah gua yang berada di tengah-tengah tebing. Kemudian saat itu Kapten Nemo pun menaiki tali untuk memeriksa keadaan di dalam gua tersebut. Sesampainya di sana Nemo menemukan bahwa gua ini seperti pernah dihuni oleh manusia. Dan ternyata dugaannya benar. Di sana dirinya menemukan tuak yang masih enak untuk diminum. Selain itu dirinya juga menemukan tengkorak manusia yang jatuh di hadapannya karena tersenggol. Dan di dekat tengkorak itu, Nemo menemukan buku catatan. Setelah dibaca, Nemo memberitahukan kepada teman-temannya bahwa tengkorak itu adalah tengkorak orang kaya bernama Thomas Ayrton yang digantung di gua tersebut oleh bajak laut. Ketika yang lain tidak memperdulikan tuak itu, Franco yang doyan mabuk pun meminumnya hingga dirinya oleng. Dikarenakan tempat ini aman untuk dihuni, akhirnya mereka pun memutuskan tinggal di sana. Perfect shelter.
juga agar tidak kesulitan membawa kebutuhan mereka ke atas. Terlihat di sana mereka pun membuat lift sederhana. None of it was easy. And whatever we did accomplish, Suatu hari mereka menemukan sebuah peti yang terseret ombak. Dan ketika dibuka, isinya adalah senapan beserta peralatan yang mereka butuhkan. Seperti kompas, peta, palu, gergaji, dan yang lain-lainnya. Tentunya itu membuat mereka benar-benar sangat merasa senang karena sekarang memiliki peralatan. Mereka pun menebang pohon untuk membuat perahu. Malamnya ketika sedang memeriksa senapan, Nemo menemukan ada tulisan Nautilus di senapan tersebut. Your calculations, Captain. yes, ma'am. Not in the county. And I think I could outride, please. You're right. It must be from the Nautilus. What do you mean he was a devil? He was a Lalu Neb menceritakan kepada Mary tentang kapal selam Nautilus yang penciptanya adalah Kapten Sumo. Neb mengungkapkan bahwa dirinya merasa kagum terhadap kejeniusan Kapten Sumo dan prinsip-prinsipnya yang menentang perang. Sementara Nemo dirinya mencemoohnya karena Kapten Sumo banyak sekali menghancurkan kapal perang tanpa peringatan terlebih dahulu. Neb mengatakan, 8 tahun yang lalu dirinya mendengar kabar bahwa kapal selam Nautilus ini hilang di lepas pantai Meksiko beserta para krunya. Mendengar itu, Nemo menyampaikan, jika demikian, berarti peti ini sudah mengambang di laut selama 8 tahun. Suatu ketika tatkala Neb sedang tiduran, tiba-tiba seekor burung raksasa yang tidak bisa terbang datang hendak menyerangnya. Tentunya hal itu membuat Neb ketakutan dan langsung lompat. Melihat itu, Mary dan Elena pun langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Karena terkejar, di sini Elena yang ketakutan pun jatuh. Melihat Elena hendak dimangsa Ebo pun melawannya. Akan tetapi, sialnya dirinya berhasil dijatuhkan oleh burung tersebut. Beruntungnya dalam keadaan bahaya semacam itu, Herbert datang dan memegang leher si burung tersebut. Kemudian menusuknya hingga burung itu mati. No, wait, not here. You hit her. Kemudian mereka pun memasak dan menyantapnya. Yang mana ketika sedang makan, di sini Franco menemukan ada peluru di daging burung tersebut. Melihat kenyataan itu, mereka pun merasa keheranan. Sebab di antara mereka tidak ada seorang pun yang menembak burung tersebut. Meskipun demikian, mereka tidak memperdulikan hal itu dan melanjutkan makan. Karena Mary ini pandai menjahit, akhirnya dirinya bisa membuatkan pakaian dari kulit kambing untuk para pria dan juga Elena. Dan hari itu Elena meminta izin kepada Mary untuk berhubungan dengan Herbert. Karena Herbert ini pemuda yang baik, Mary pun mengizinkannya. Di mana siang itu saat Elena dan Herbert habis melakukan celup-celupan. Di sana mereka menemukan ada madu yang mengalir di tebing. Dan ketika mereka masuk ke gua itu, di sini mereka menemukan sarang lebah raksasa yang membuat mereka hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Can't be anything else. It's a honeycomb. It can't be, it's too... Kemudian saat itu mereka pun pergi keluar mau mengambil wadah untuk madu tersebut. Namun tanpa disangka, seekor lebah raksasa datang menyerangnya, membuat mereka yang ketakutan terpaksa bersembunyi di sarangnya. Akan tetapi naasnya si lebah itu menutup lubangnya, membuat mereka terjebak tidak bisa keluar. Di sisi lain, Kapten Nemo beserta yang lainnya, kala itu mereka melihat ada sebuah kapal yang mendekat ke pulau tersebut. Melihat itu, Spilett, Franco, dan Nebe pun berniat menghampiri kapal tersebut untuk meminta bantuan. Namun, Nemo melarangnya dan mengajak mereka untuk melihat dahulu menggunakan teleskop. Sebab jika mereka langsung menghampiri kapal itu, ditakutkannya, itu adalah kapal bajak laut yang akan membahayakan mereka. Setelah dilihat menggunakan teleskop, ternyata firasat Kapten Nemo memang benar bahwa itu adalah kapal bajak laut. Kemudian Kapten Nemo pun menyuruh Enebe dan Franco agar pergi ke pantai dan menyembunyikan perahu yang belum selesai mereka buat. Sementara Spilett disuruh agar menyiapkan senapan beserta amunisinya.
Sedangkan Herbert dan Elena yang masih terjebak di sarang lebah, terlihat mereka membakar sarang itu. Dan setelah berhasil keluar, di sana mereka menemukan kapal selam entah milik siapa. Karena penasaran, lantas mereka pun masuk ke kapal itu, dengan harapan dapat bertemu dengan pemiliknya. Akan tetapi, sesampainya di dalam, mereka tidak menemukan ada seorang manusia pun di kapal ini. Melihat kapal ini begitu megah, di sini Elena pun baru menyadari, ternyata ini adalah kapal Nautilus milik Kapten Nemo. Menyadari itu, mereka pun sangat ketakutan dan langsung keluar dari kapal tersebut. Don't. Come on, let's swim for it. That wasn't there before. Di waktu yang sama, terlihat saat itu Kapten Nemo menemukan ada 3 orang bajak laut menghampiri pulau itu untuk mengambil air. Dan sialnya, tatkala sedang berjalan, tanpa sengaja para bajak laut itu menemukan perahu mereka. Melihat itu, Nemo pun menyuruh Mary agar menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Akan tetapi, naasnya saat Mary hendak memberikan senjata, itu dirinya jatuh, hingga tanpa sengaja menekan pelatuknya. Mendengar ada suara tembakan, spontan para bajak laut itu pun ketakutan dan berniat kabur. Namun dengan cepat Kapten Nemo menembaknya. Melihat anak buahnya dibunuh, spontan pemimpin bajak laut itu yang bernama Baron menyuruh anak buahnya agar menembaki mereka. Karena ditembaki oleh meriam, di sini Kapten Nemo pun tidak bisa melakukan perlawanan. Beruntungnya dalam keadaan bahaya itu, ada orang yang menembak kapal bajak laut tersebut, kemudian menenggelamkannya. Hingga akhirnya Kapten Nemo beserta teman-temannya pun selamat. Look! It's sinking! Kembali ke Herbert dan Elena. Sesampainya di pantai, di sini mereka merasa terkejutan kalau menemukan ada seseorang muncul dari laut. Melihat orang berpakaian aneh itu hendak menghampiri mereka, spontan Herbert pun mengeluarkan pisau untuk berjaga-jaga. Kemudian menyuruh Elena pergi dan memberitahukan hal tersebut kepada Kapten Nemo. Setelah berada di hadapannya, orang misterius itu pun menyuruh Herbert agar memasukkan kembali pisaunya. Dia menjelaskan dirinya bukan orang jahat. Tak lama kemudian, Kapten Nemo beserta yang lainnya pun datang ke tempat tersebut. Lalu orang misterius itu pun memperkenalkan dirinya kepada mereka, bahwa dirinya ini adalah Kapten Sumo. Mendengar itu, mereka pun merasa bahagia dan hampir tidak mempercayainya. Lalu Kapten Sumo memberitahukan bahwa dirinya ini sudah mengawasi mereka selama berbulan-bulan. Bahkan jika Nemo ingin tahu bahwa orang yang sudah membawa mereka ke darat dan menyalakan api itu adalah dirinya. Lantas di sana Mary pun menanyakan, kenapa Kapten Sumo berpakaian aneh seperti itu? Kapten Sumo menjawab bahwa cangkang hewan yang ada di punggungnya ini adalah alat untuk bernapas di dalam air. Selain itu, Kapten Nemo juga memberitahukan bahwa orang yang sudah menembak burung tersebut dan menenggelamkan kapal bajak laut itu adalah dirinya. Begitu juga dengan peti yang ditemukan oleh Neb. Kemudian di sana Herbert menyampaikan bahwa tadi dirinya dan Elena masuk ke kapal Nautilus milik Kapten Sumo. Mengetahui itu, Spilett pun mengajak Kapten Sumo agar pergi meninggalkan pulau ini menggunakan kapal selamnya. Akan tetapi, Kapten Sumo menolak disebabkan kapalnya tidak bisa digunakan lagi karena mengalami kerusakan. Lalu Nemo menanyakan, kenapa selama ini Kapten Sumo menyembunyikan diri dari mereka? Kapten Sumo menjawab bahwa dirinya memiliki pekerjaan yang tidak bisa diganggu. Because your behavior, gentlemen. Kemudian Kapten Sumo memberitahukan bahwa sebentar lagi gunung berapi yang ada di pulau ini akan meletus dan akan mengubah pulau ini menjadi abu. Karena hal itu, Kapten Sumo pun mengajak mereka untuk bekerja sama mengangkat kapal bajak laut itu untuk melarikan diri. Akan tetapi dengan tegas Nemo menolak dan malah mengajak Kapten Sumo untuk menyelesaikan perahunya. Kapten Sumo mengatakan jika mereka menyelesaikan membuat perahu itu pasti akan memakan waktu lama. Dan agar mereka selamat, lebih baik mereka mengangkat kapal bajak laut itu. Karena tidak punya pilihan lain, Nemo pun menyetujuinya.
Solitude gives... Kemudian Kapten Sumo pun membawa mereka ke kapalnya. Di sana, Mary yang merasa penasaran pun menanyakan apa yang dilakukan Kapten Nemo selama 8 tahun berada di pulau ini. Kapten Sumo menjawab bahwa dirinya mengeluarkan semua kemampuannya untuk menghancurkan konsep perang. Dan di sini mereka pun jadi mengetahui, ternyata kepiting, burung, dan lebah raksasa itu adalah hasil eksperimen genetik Nemo untuk memperbesar sumber daya pangan dunia, sehingga menghilangkan kelaparan dan persaingan ekonomi yang dirinya lihat itu sebagai penyebab utama terjadinya perang. Kapten Sumo mengungkapkan bahwa nanti setelah dirinya mengirimkan hasil kerjanya selama ini ke aparat dunia, maka pekerjaan dirinya selesai dan tidak akan ada lagi perang. Di sana Kapten Sumo juga menjelaskan bahwa alasan dirinya ingin mengangkat kapal bajak laut itu bukan hanya untuk menyelamatkan diri, melainkan ingin membawa juga hewan-hewan hasil eksperimennya. Kemudian di sana Kapten Sumo menunjukkan kepada mereka pompa besar yang dapat mengapungkan kembali kapal bajak laut itu ke permukaan. Untuk bisa menyalurkan udara ke kapal itu, Neb dan Herbert pun menebang bambu dan menjadikannya pipa. Sementara Franco dan Neb membuat rakit, karena untuk menyambungkan bambu ke kapal itu, mereka membutuhkan rakit. Sorenya Kapten Sumo pun memberikan perlengkapan menyelam kepada mereka. Kemudian membawanya jalan-jalan ke dasar laut. Dan di sana Kapten Sumo menunjukkan kepada mereka sisa-sisa sebuah kota kuno dan peradaban yang terlupakan. This weird sunken citadel. Ancient city in a forgotten civilization. Besokan harinya ketika gunung berapi itu meletus, Herbert, Mary, dan Elena pun menarik pipa itu ke laut, sementara yang lainnya menyelam di dasar laut. Is it starting now? And die without even lifting a finger. Sesampainya di kapal itu, mereka pun naik ke permukaan untuk mengambil balon dan juga pipa yang dibawa oleh Herbert. Kemudian mereka pun menaruh balon besar itu di kapal tersebut. Ketika mereka sedang memasukkan pipanya, gurita raksasa menangkap Franco. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nemo pun membunuh gurita itu menggunakan senjata listrik pemberian Kapten Sumo. Hingga Franco pun selamat. Sesudah mereka naik ke rakit, Kapten Sumo pun menyalakan pompanya, membuat balon itu mengembang sehingga menyebabkan kapal itu terangkat ke permukaan. Melihat itu, mereka pun benar-benar sangat merasa senang karena usaha mereka selama ini tidak sia-sia. Kemudian mereka pun mendayung menghampiri kapal itu. Sementara Kapten Sumo yang berada di kapal Nautilus, dirinya terjebak tidak bisa keluar, hingga akhirnya dirinya pun meninggal di kapal kesayangannya itu. Menerima kenyataan itu, mereka pun sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan orang yang sudah menolong mereka. Karena hal itu mereka pun berjanji bahwa setibanya nanti di tempat tinggalnya, mereka akan bekerja untuk dunia yang damai dan sejahtera, juga untuk melanjutkan impian Kapten Nemo. Itulah cerita Mysterious Island. Nah, menurutmu, pesan apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Komen guys.